Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar, tetap semangat. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini saya kembali bersama outner yang semakin tebal. Kita sampai di standar 3.5, yaitu terapi gizi. Penjabaran dari standar 3.5 yaitu terapi gizi diberikan sesuai dengan status gizi pasien secara reguler sesuai dengan rencana asuhan, umur, budaya, dan bila pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. Kemudian untuk tata urutan dokumen dalam outner, seperti biasa teman-teman selalu diawali dengan kebijakan, yaitu SK yang sesuai dengan bunyi standarnya. Jadi untuk standar 3.5, maka teman-teman dapat membuatkan SK payung yang berjudul SK tentang terapi gizi. Yang selanjutnya, penataannya berikutnya adalah pedoman eksternal. Di sini menggunakan pedoman proses asuhan gizi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 yang warnanya kuning itu loh. Kemudian lanjutkan dengan pedoman internal terapi gizi. Kemudian teman-teman dapat membuat kerangka acuan kegiatan untuk terapi gizi. Penataan selanjutnya yaitu SOP antara lain SOP asuhan gizi, SOP pemesanan makanan, SOP penyiapan makanan, SOP distribusi makanan, SOP penyimpanan makanan, yang dilanjutkan dengan monitoring kepatuhan prosedur SOP menggunakan daftar tilik. Di sini saya anjurkan teman-teman untuk membuat daftar tilik kepatuhan prosedur penyiapan makanan, distribusi makanan, dan penyimpanan makanan. Kemudian selanjutnya dapat diletakkan form asuhan gizi yang dipakai baik rawat inap maupun rawat jalan, dan ada form screening gizi. Baiklah, saya lanjutkan bagaimana isi outner sesuai urutannya. Yang pertama yaitu SK tentang terapi gizi. Kemudian setelah SK, teman-teman meletakkan pedoman proses asuhan gizi Puskesmas, yang apabila buku pedoman ini cukup tebal, maka bisa dipisah dengan dijilid. Jadi tidak dimasukkan ke dalam outner ya. Kemudian teman-teman juga menyusun pedoman internal untuk terapi gizi. Tata urutan selanjutnya setelah pedoman yaitu kerangka acuan kegiatan untuk terapi gizi. Barulah kemudian teman-teman meletakkan dokumen-dokumen SOP. Jadi mulai dari kebijakan yaitu SK, kemudian pedoman, KAK, dan SOP ini adalah dokumen regulasi yang memang wajib diletakkan di awal sebelum dokumen data pendukung atau bukti lainnya. Untuk SOP, di sini teman-teman dapat menyusun SOP asuhan gizi, kemudian SOP pemesanan makanan, selanjutnya SOP penyiapan makanan, di mana untuk prosedur penyiapan makanan ini dapat teman-teman buatkan daftar tilik untuk kepatuhannya. Demikian juga untuk SOP distribusi makanan.
teman-teman dapat buatkan daftar tilik untuk kepatuhan prosedur distribusi makanan. Dan juga untuk SOP penyimpanan makanan, perlu juga teman-teman buatkan daftar tilik kepatuhan untuk prosedurnya. Mengapa 3 SOP ini perlu dibuatkan daftar tilik kepatuhannya? Karena berkenaan dengan agar penyampaian dari pemberian makanan kepada pasien, khususnya di rawat inap, bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya seperti mikroorganisme dan bahan lainnya. Sehingga memang perlu sekali dalam prosesnya itu dibutuhkan kepatuhan terhadap prosedurnya. Tata urutan selanjutnya, teman-teman dapat meletakkan formulir asuhan gizi yang menjadi contoh. Ini dapat teman-teman contoh untuk formulir asuhan gizi baik rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian ini lanjutan dari formulir asuhan gizi, yaitu intervensi gizinya, dan formulir Simple Nutrition Screening Tool untuk screening bagaimana status gizi dari setiap pasien yang mendapatkan asuhan. Baiklah teman-teman, ini adalah tata urutan dokumen untuk standar 3.5, yaitu terapi gizi. Tak lupa nanti saya sampaikan bahwa untuk terapi gizi pastinya surveyor akan juga banyak melakukan observasi di area dapur untuk penyiapan makanan yang menjadi bagian dari terapi gizi ini untuk pasien rawat inap. Jadi perlu teman-teman juga disosialisasikan kepada petugas pembuat makanan dan pramusaji untuk bisa melaksanakan prosedur sesuai SOP yang dijadikan regulasi di tingkat puskesmas. Baiklah, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan standar berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.